Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa balik lagi ya. Semoga tetap sehat dan masih semangat ya untuk melanjutkan bincang-bincang kita. Eh, ya, saya sudah ke kamar mandi tadi ya, sudah ganti baju. Ini tapi kopiah masih dipakai nih karena kalau dilepas nanti aneh, kepalanya kena lampu gitu. Jadi gambarnya jadi aneh di layar. Eh, ya inilah apa asiknya online ya. Kita bisa milih kapan mau uh, melihat, kapan mau lihat videonya gitu. Oke. Tadi ya ada suara-suara aneh tadi di video pertama ya. Pas lagi bicara HP-nya bunyi ya. Ya itulah bumbu-bumbunya online begitu ya. Uh, Tadi di video pertama kita sudah bicara tentang pentingnya tim ya. Jadi bagaimana tim itu dibentuk, apa yang krusial. Tadi kita ada storming ya. Nah di storming itu kita perlu membangun komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu kuncinya adalah fleksibilitas. Fleksibilitas itu akan lebih mudah kita menjalankannya atau melakukannya ketika kita saling percaya. Dan ada Johari Window juga ya di apa namanya di video yang pertama. Nanti silakan dilihat bagi yang uh, uh, perlu melihat lagi ya bagaimana kita memperlebar area terbuka kita dengan cara kita bicara, kita menceritakan ke orang lain tentang diri kita, dan kita juga minta agar orang lain menilai kita, menyampaikan tentang bagaimana kita di hadapan mereka. Ya, baik. Nah, dalam video kali ini kita akan berbincang tentang DISC. Ya, jadi ada banyak sebenarnya tools-tools assessment ya dalam SDM yang digunakan. Salah satu yang banyak digunakan dan kami di Imani juga menggunakan ini adalah DISC. Ya, ini pengembangan dari beberapa tes ya sebelumnya, kemudian dijadikan DISC ini. Ada beberapa yang sering kita pakai juga di Imani selain DISC, ada MBTI, kemudian Papikostik, dan beberapa yang lain. Nah, kesempatan kali ini saya ingin menjadikan assessment dengan tools DISC ini sebagai alat kita ya untuk membangun tim. Oke, langsung saja ya perkenalan tentang DISC ini. Jadi DISC ini alat untuk menilai perilaku. Ada 4 ya area, ada 4 kuadran ya. Jadi perilaku manusia itu dikelompokkan menjadi 4. Ya, yang pertama ini D, ya, dominance atau bahasa Indonesianya dominan. Ya, dominan ini dia pendekatannya itu ini pendekatan ke atas ya. Dia produk oriented, aktif ya, aktivis lah begitu ya. Sering senang pergi-pergi lah begitu. Kemudian dia lebih ke arah intuisi, terbuka ya, ekstrovert, orang yang ekstrovert gitu. Kemudian thinking, task oriented, dia lebih berorientasi pada tugas, dan antagonistik ya. Seringkali dianggap atau dinilai dalam tanda kutip jahat begitu ya, tidak berperasaan begitu ya. Nah, jadi orang ini, orang D ini, dia tidak suka penjelasan yang bertele-tele, gitu ya. Kemudian dalam mengambil keputusan itu dia cepat, sehingga dia seringkali posisinya menjadi pemimpin. Ya, dia nggak mau nunggu, gitu, nggak mau nunggu orang, gitu ya.
pekerjaan yang lebih cocok atau lebih dia senangi itu adalah pekerjaan yang sifatnya memimpin, independen. Buat dia akan lebih nyaman kalau dia independen. Nah, mungkin seperti seniman atau pengusaha begitu ya, atau mungkin pekerjaan yang sifatnya lebih inovasi begitu ya, berinovasi, startup. Nah, itu cocok karena dia senang mengambil resiko gitu ya. Nah, orang D ini biasanya lebih efisien karena dia tidak suka buang-buang waktu, tidak senang menunggu orang gitu ya. Nah, tantangannya bagi orang D ini ya, dia harus belajar untuk lebih sabar gitu. Sabar apa? Sabar untuk menunggu orang lain. Khususnya kalau dia hidup di Indonesia, yang sebagian besar orang Indonesia itu nanti adanya di bawah ya, di S ya, S dan C. Nah, kenapa dia harus belajar bersabar? Karena kecepatan dari timnya ya. Orang D ini sedikit dari populasi itu, dia sedikit. Nah, pada umumnya kecepatan timnya itu pasti tidak membuat dia puas. Nah, oleh karena itu dia harus belajar bersabar. Jangan sampai dia tergoda untuk mengerjakan sendiri pekerjaan yang sudah dia delegasikan. Dan orang D memang ada kecenderungan seperti itu. Dia mengerjakan sendiri tugas-tugasnya, begitu ya. Nah, oke. Selanjutnya kita ke I. Ya, I ini disebut influence atau intim. Nah, dia ini orangnya antusias, gitu ya. Kalau tadi D itu lebih ke thinking, ini dia feeling ya. Dia berorientasinya ke feeling, kemudian berorientasi pada orang. Berbeda dengan tadi yang D, dia berorientasi kepada tugas. Ini dia berorientasi pada orang. Orangnya suka eksis ya, suka tampil, trendy gitu ya. Sebenarnya kalau bicara tampil itu D dan I itu dua-duanya orang perilaku panggung gitu ya, orang yang senang tampil gitu ya. Tapi ini dia lebih lagi nih, lebih senang lagi tampil, kemudian antusias ya. Dia sangat membutuhkan pengakuan. Nah, sehingga dia sangat terpengaruh dengan apa kata orang atas dirinya, penilaian orang pada dirinya. Ya. Dia sukar menerima penolakan, ya, sangat tidak suka dengan penolakan. Nah, sehingga pekerjaan yang lebih cocok atau bagian yang lebih cocok untuk dia ini PR, ya, atau mungkin marketing, ya. Kalau sales jadinya dia mungkin akan sering makan hati karena dia mungkin ditolak ya kalau sales gitu ya. Nah, YouTuber ini cocok ya di sini karena dia tampil gitu ya, broadcaster ya, penyiar gitu ya, dia cocok untuk ini. Dia banyak bicara, ya banyak bicara dan ya sebenarnya kalau ustadz cocok di sini ya, ustadz atau ustazah ya untuk perilaku influence ini ya. Nah, tantangannya bagi orang I ini adalah ya mereka perlu lebih belajar mengendalikan perasaannya terhadap apa kata orang pada dirinya. Kenapa? Karena kalau untuk tipe-tipe yang lain ya mungkin mereka akan menilai orang I ini mungkin terlalu dianggap ingin tampil atau mungkin narsis begitu ya kesannya. Ya, begitu ya. Ini I. Ya, kemudian kita ke yang berikutnya DISC. S dulu ya. Oke. Nah, S ini adalah orang yang bahasa Inggrisnya disebutnya ini bahasa Inggrisnya steadiness. Bahasa Indonesianya stabil. Ya. Dia ini orang yang setia. Ya, kalau di perusahaan itu dia setia gitu.
dia suka keharmonisan, ya. Kemudian dia pandai berempati pada orang lain, ya. Dia pendengar yang baik, paling enak curhat dengan orang S. Ya. Kemudian sehingga dia ini kesannya ramah, ya, pada orang lain itu. Dia menghindari perbedaan, maksudnya perbedaan dengan mayoritas gitu ya. Jadi dengan mayoritas yang ada di sekitarnya itu dia menghindari betul berbeda gitu. Nah, jadi kalau dalam meeting, misalnya kita buat meeting di kantor itu, orang S ini biasanya tidak banyak tidak banyak komen, tidak banyak pertanyaan-pertanyaan, nggak banyak. Dia hanya mencermati saja ini orang mayoritasnya kira-kira ke arah mana begitu ya. Lalu kemudian ya udah dia ikut aja. Ya saya ikut yang mayoritas gitu ya. Nah, di Indonesia tipe S ini ya termasuk yang banyak kalau di Indonesia. Posisi-posisi atau pekerjaan yang cocok untuk S ini adalah di service industry ya. Ya misalnya rumah sakit, klinik ya, industri-industri hospitality itu mereka cocok ya karena dia pandai berempati, tempat curhat yang asik gitu ya. Nah, tantangannya buat S ini adalah dia perlu belajar merespon perubahan dengan berani mengambil inisiatif, berani mengambil sikap yang ya tidak harus selalu sama dengan mayoritas ya karena apalagi di era seperti ini ya, era disruption ya seperti ini. Perubahan itu terjadi sangat cepat sehingga seringkali kita tidak punya waktu untuk lihat mayoritas ini akan berpihak di mana gitu. Jadi ya belajarlah ambil keputusan tanpa harus menunggu mayoritas ini seperti apa gitu. Oh ya, dia ada di bagian ini maka dia lebih ke progress oriented ya, progres aja bagaimana progresnya bagaimana gitu ya. Nah, dia pasif kemudian introvert ya, lebih tertutup. Oke, kita ke C sekarang. Ya, DISC. Ya, dia di sebelah sini. Nah, C ini patuh pada aturan, ya. Dia ini sangat-sangat prosedural, ya. Sangat mengikuti SOP, gitu ya. Dia senang pada kejelasan-kejelasan rules, kemudian dia malah nggak nyaman kalau ada aturan yang tidak jelas, gitu. Dia senang ketelitian, makanya tidak senang dikejar-kejar, diburu-buru, suruh cepat gitu ya. Dia nggak senang seperti itu. Dia senang membuat, kalau kita berdiskusi atau dalam rapat, dia senangnya bikin pertanyaan-pertanyaan. Ya. Bukan pernyataan. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu ya kira-kira nanti bagaimana kalau begini. Ya. Nanti bagaimana? Pertanyaan itu beda dengan yang dominan ya. Yang dominan ini kalau yang dominan tadi itu dia senang kalau dia prinsipnya bukan pertanyaan tapi pernyataan. Udahlah bagaimana nanti? Yang penting jalan dulu. Nah, itu dominan. Kalau compliance ini dia nanti bagaimana? Kalau seperti ini nanti bagaimana ya dan seterusnya. Peran yang cocok atau posisi-posisi pekerjaan yang cocok ya karena dia suka pada ketelitian ya dan seterusnya maka cocoknya di misalnya di keuangan ya di akuntansi di riset gitu ya kemudian di quality control mutu ya kendali mutu gitu ya nah, dia cocoknya di situ ya dia tidak begitu suka interaksi sebenarnya dengan orang jadi dia kalau harus ketemu orang itu satu beban tersendiri buat dia. Ya. Dia lebih senang bekerja di keheningan, lebih tenang begitu ya. Ya. Oke. Nah tantangan untuk orang-orang compliance ini adalah dia perlu belajar lebih fleksibel. Ya. Karena saking dia sangat patuh pada aturan maka kesannya dia kemudian kaku gitu ya.
Oke. Nah, eh, pendekatan assessment ini ya adalah eh, bukan benar dan salah. Ya, jadi ketika kita mengenali perilaku dari tim kita, ya misalnya kita ketemu yang D, kita minta dia untuk jangan terlalu dominan atau jangan dominan. Nah, itu keliru ya. Bukan seperti itu maksudnya. Ya, maksudnya ini adalah ketika kita bisa mengidentifikasi tim kita, ada yang D, ada yang I, ada yang C, dan ada yang S, maka yang perlu dibangun adalah kesepahaman dan penempatan diri yang lebih tepat, begitu. Ya. Kenapa? Karena sebenarnya kita membutuhkan 4 tipe ini di organisasi kita supaya kita saling melengkapi, gitu ya. Coba bayangkan apa yang terjadi kalau misalnya tidak ada orang D di dunia ini. Maka yang terjadi adalah dunia ini stuck, berhenti, tidak ada inovasi. Ya, karena orang yang berani berinovasi itu adalah orang-orang yang berani ambil resiko, dan itu di D. Ya. Misalnya tidak ada orang I di dunia ini, ya, apa yang kira-kira terjadi? Ya, yang terjadi adalah dunia ini sepi. Ya, karena kalau ada orang I itu kita rame gitu, dia bicara, cerita dan lain sebagainya gitu. Maka dunia ini sepi kalau nggak ada orang I. Gitu. Kalau tidak ada orang S, apa kira-kira yang terjadi? Kalau tidak ada orang S, maka mungkin kita tiap hari akan perang, gitu ya. Dunia ini perang aja kerjaannya, gitu. Karena tidak ada orang yang berempati gitu. Ya, perang. Perang aja dunia ini kerjanya. Nah, kalau misalnya tidak ada orang J, apa yang terjadi? Dunia ini tidak ada aturan. Ya, karena tidak ada orang yang concern pada yang namanya prosedur gitu. Maka kita hidup tanpa aturan. Bisa kita bayangkan apa yang terjadi. Nah, jadi sekali lagi mengenali perilaku ini bukan untuk menghilangkan atau bukan untuk misalnya oh ya sudahlah memang dia dominan misalnya begitu. Ya tidak seperti itu juga. Jadi ketika kita tahu tim kita ada yang D, ada yang I, ada yang eh, S, ada yang C gitu. Nah, makanya kita berusaha untuk mengelola semuanya, kemudian menempatkan diri secara benar, gitu ya. Baik. Nah, yang dimaksudkan dengan bagaimana kita mengelola dengan benar supaya lebih produktif, ya ini kita lihat nih misalnya ya, ada tipe-tipe hubungan, ya orang D misalnya dengan orang D, ya ini ada 2 hubungan di sini ya, di matriks ini. Ada hubungan interpersonal dan hubungan kerja dan tugas ini ya di bawah. Jadi ada hubungan interpersonal dan ada hubungan dalam pekerjaan ya, pekerjaan dan tugas-tugasnya. Nah, kita lihat nih di sini nih. Orang D dengan orang D, dia hubungan interpersonalnya oke, hubungan baik ya, hubungan tugasnya juga cukup ya. Kemudian orang D dengan orang I ya seperti ini, kemudian ini ya cukup orang D dengan S ya, oke, hubungan kerja dan tugasnya malah sangat baik. Nah kita lihat nih orang D dengan orang C ya, hubungan interpersonalnya jelek ya. Ya kenapa? Karena orang D itu kan inginnya cepat. Sementara orang C nggak bisa cepat. Kita butuh waktu nih untuk menganalisa, sabar gitu kira-kira ya. Nah sehingga kalau ini tidak dijembatani dengan baik, maka hubungan interpersonal ini akan berdampak pada produktivitas tim atau bukan hanya pada produktivitas, bisa jadi timnya jadi pecah gitu ya. Stormingnya nggak bisa terlewati gitu. Ada lagi orang I dengan orang C ini ya. Orang I dengan orang C ini juga jelek begitu ya. Ya, karena orang I itu saking dia apa namanya? Antusias, trendy begitu ya. Dia sehingga seringkali dia melabrak aturan-aturan gitu. Aturan tidak begitu penting, yang penting kita happy gitu kan kira-kira. Ya. Nah, itu hubungan interpersonalnya jadi kurang baik. Nah,
ini ada orang I dengan orang I yang hubungan kerja dan tugasnya jelek gitu ya. Jadi kalau orang I dengan orang I dijadiin satu, itu pekerjaannya nggak selesai karena yang dia cari cuma bersenang-senang aja biasanya ya, begitu. Nah, ini membuat kita punya apa namanya, punya persiapan atau punya sikap ya ketika kita memahami tim kita seperti apa gitu ya. Oke. Nah, saya menganggap teman-teman semua sudah memegang hasil DISC-nya ya. Jadi hasil DISC-nya sudah dipegang dan sudah tahu kan tentunya. Nah, sekarang mari kita mulai apa namanya, menyusun naskah skrip untuk kita bercerita dengan kepada anggota tim kita ya. Yang kita susun ini yang bawah ini ya, ini. Nah, yang kita susun yang ini ada 7. Ada 7 ya. Ada 7 yang kita buat. Kekuatan ya, kekuatan saya apa, kelemahan saya apa, yang saya sukai apa, yang saya hindari apa, cara saya menghadapi masalah bagaimana, cara saya berkomunikasi bagaimana, dan yang membuat saya bersemangat apa. Nah, ini disusun berdasarkan DISC kita masing-masing. Ya. Nah, dibuat di dalam satu file, kemudian nanti saling bercerita, masing-masing bergantian menceritakan ke lingkaran timnya. Ya, misalnya nih, teman-teman, Bapak Ibu semua adanya di lingkaran middle manager. Di situ ada katakanlah direktur ya, atau pimpinan rumah sakit atau pimpinan kliniknya. Kemudian ada tim yang bertanggung jawab langsung kepada pimpinan. Nah, itu kita sebut aja middle manager. Mungkin ada 7 orang. Nah, jadi 7 orang ini kemudian menyampaikan 7 hal ini. Ya. Jadi sekali lagi, kekuatan, kelemahan, yang saya sukai apa, yang saya hindari apa, cara saya menghadapi masalah bagaimana, cara saya berkomunikasi bagaimana, yang membuat saya bersemangat apa. Nah, itu kita ambil dari DISC. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang DISC-nya itu hasilnya SC. Berarti yang dominan itu kan S, tapi dia ada C-nya. Nah, jadi dibaca yang S-nya seperti apa, C-nya seperti apa, mana yang menurut teman-teman paling sesuai dengan teman-teman semua, ambil, tuliskan. Gitu. Kalau S dan C, ya katakanlah karena yang dominan itu S-nya, sebutlah 5 ya gitu ya, 5, lalu 3 itu dari S misalnya ya, 3 dari S, kemudian 2-nya dari C, atau 4 dari S, 1 dari C gitu. Begitu ya, saya kira jelas. Setelah ini saya akan memberikan contoh file, saya akan mencontohkan punya saya ya. Saya cari dulu filenya, video ini kita tutup ya.